Apabila hari ini tidak hadir, maka sejak ini pula dinyatakan buron. Sejak dirinya dinyatakan menjadi buronan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur lantaran 2 kali mangkir dari panggilan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, artis seksi Julia Perez belum juga mau menampakkan batang hidungnya. Kini kabarnya Jupe masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Lantas, apa tanggapan Dewi Persik yang menjadi rivalnya mengenai persoalan ini? Buron itu artinya dicari, ya kan? Dicari karena kita sudah memanggil secara patut, tapi tidak ada konfirmasi mengenai ketidakhadirannya. Orang bisa saja tidak hadir, toh. Bisa saja sebuah panggilan tidak dihadiri apabila disertai dengan alasan yang sah menurut hukum. Nah, ternyata alasan yang sah menurut hukum itu sampai saat ini kita tidak dapatkan kabar dari yang bersangkutan. Sehingga tentu wajar kita menganggap bahwa panggilan tidak diindahkan yang bersangkutan. Dengan keikhlasan hati saya, dengan legowonya hati saya, menerima kekalahan saya, ini di belakang saya lagi berniat jelek, tapi ternyata Tuhan menolong saya. Ada tangan-tangan Tuhan yang menolong saya dengan cara keputusan yang tadinya ingin menjebloskan saya malah jeblos sendiri. Menghilangnya Jupe secara tiba-tiba ini tak hanya dirasakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang hingga kini belum mengetahui keberadaan Jupe. Apakah Jupe memang telah mengetahui kalau dirinya akan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur? Setidaknya ada 2 pemanggilan yang sudah dilayangkan pada Jupe dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sementara saat ini kabarnya Jupe tak lagi tinggal di kawasan Cibubur, melainkan di sebuah perumahan di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Jadi berkenan dengan perkara atas nama terpidana Yulia Ramhawati atau Jupe, sesuai dengan surat panggilan kita, yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 2 kali. Yang pertama kita panggil beberapa waktu yang lalu untuk datang pada hari Jumat tanggal 15 Februari. Ya. Tapi ternyata juga tidak ada informasi halangan ketidakhadiran. Panggilan yang kedua kemudian kita layangkan setelah kita mendapat alamat yang baru untuk datang pada hari ini, Senin tanggal 25 Februari 2013. Pun sampai saat ini belum ada konfirmasi atau pemberitahuan dari yang bersangkutan bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan-alasan tertentu. Sehingga kami berpendapat bahwa panggilan yang kedua ini tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Pemanggilan Jupe oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini berkaitan dengan pertikaiannya dengan pedangdut Dewi Persik saat syuting sebuah film pada bulan November 2010 silam. Dalam putusan persidangan di Pengadilan Tinggi, Jupe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Dari berita yang berhembus dikabarkan kalau Jupe sempat meminjam uang sebesar 400 juta rupiah pada Abu Bakar, pengusaha asal Kalimantan, berkaitan dengan proses hukum agar membuat DP tak meneruskan kasus ini. Jupe minta uang sama aku 400 juta untuk nyogok kamu, katanya kayak gitu. Jupe mau nyogok Dewi agar damai gitu. Garis besarnya adalah bahwa Jupe ini minta uang 400 juta untuk nyogok Dewi Persik supaya dia tidak ditahan. Lah itu loh, itu kan fitnah Mas. Karena saya merasa bahwa kok bisa Dewi Persik lagi, kan nggak ada hubungannya dengan nama itu. Dan apa hubungannya dengan masalah hukum dia tidak ditahan, kan bukan saya punya hukum. Kalau saya punya hukum udah Dewi Persik maupun Julia Perez nggak mungkin ada kasus sampai 2 bulan di pengadilan. 2 bulan 2 tahun. Kalau kayak begitu siapa yang salah siapa yang benar? Justru saya nggak ngerti, dalam arti kemarin kita ini sudah dinyatakan bersalah dan kita dinyatakan menang. Lah kalau misalkan tiba-tiba kayak begini, lega itu bukan dari saya, tapi dari masyarakat yang selama ini melihat kasus yang terjadi di antara kami. Karena kalau dibilang lega, saya cukup lega kok dengan menerima kekalahan saya. Saya lega untuk menerima kemenangan saya. Karena saya mau menuntut apapun juga nggak ada gunanya, karena pada waktu itu kami sama-sama emosi.
Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur saat ini masih berharap kiranya Jupe bisa bersifat kooperatif. Apakah bayang-bayang dinginnya trali besi ini yang membuat Jupe terpaksa lari? Lantas, bagaimana tanggapan guru spiritual Jupe? Benarkah Jupe masih berada di Indonesia? Terakhir dia masih di Republik ini, di BB-nya juga tuh masih tulisannya Bangkok. So zaman sekarang ada orang ngaku keluar negeri tapi masih keluar merah putih. Nah ini dia nggak mana-mana, masih merah putih BB-nya. Dia cooling down dulu, dia merasa cukup terpukul karena memang yang satu dihukum percobaan. Ya kan, dia juga berpikir udah selesai masalah dong, dia udah damai kok gitu. Lalu tiba-tiba kayak petir di siang bolong gitu, kaget. Nah, dia sedih lah. Dia bilang saya loh yang pertama mengupayakan damai, kok nggak dilihat tuh oleh hakim-hakim yang merasa dirinya agung itu. Kok nggak dilihat? Yang pertama berinisiatif melakukan perdamaian itu mesti mendapatkan poin dong mestinya. Punya nilai dong. Tak hanya guru spiritual Jupe yang meyakini kalau Jupe tidak bermaksud lari dan bersembunyi. Sahabat Jupe Jessica Iskandar yang juga sempat bertemu dengan Jupe sebelum menyandang gelar buron, meyakini kalau sahabatnya itu saat ini tengah menenangkan diri guna mencari jalan keluar bagi masalahnya. Terakhir waktu itu Kak Jupe nyanyi, aku nge-MC, tapi aku nggak banyak nanya, lebih ke banyak bercanda-bercanda aja. Pasti aku doain yang terbaik lah buat Kakak Jupe, yang pasti setiap orang yang sedang ada dalam masalah, itu pasti kan perasaannya nggak enak, pasti dia bingung, pasti dia pusing sendiri dengan masalahnya gitu. Jadi yang pasti mungkin dia lagi nenangin diri dulu sebentar gitu, atau lagi mencari solusi jalan keluar yang baik gitu. Pemirsa Was-Was, usai jeda iklan nanti, berita tentang Syahrini akan menjadi sajian hangat selanjutnya. Benarkah Syahrini kembali pada Bubu? Simak beritanya sesaat lagi, jadi tetap saksikan Was-Was.